Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar teknik biomedis. Jadi, dalam video ini kita akan membahas tentang, atau dalam, subbabnya itu tentang, biomaterial ya. Baik, mungkin, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Nah, ini merupakan pertemuan ke-6 kita ya untuk minggu ini. Jadi, ini mohon maaf sekali saya agak telat mengirimkan videonya. Kita mulai saja. Oke, ini. Oke, ini beberapa hal yang akan kita bahas di video biomaterial ini. Yang pertama adalah pengertiannya. Apa sih sebenarnya biomaterial itu dan sifat-sifatnya, karakteristiknya. Setelah itu jenis-jenis biomaterialnya. Mungkin nanti ada sedikit aplikasi atau di jurnal ya. Oke, oh iya, untuk mata kuliah pengantar teknik biomedis ini, oke, kita mulai aja dari pengertian ya. Jadi gini, biomaterial itu adalah merupakan material atau bahan yang didesain untuk dapat berinteraksi dengan tubuh. Jadi material-material itu bisa terdiri dari biometal, jadi terbuat dari logam. Terus ada polimer juga, keramik dan komposit. Jadi metal itu material seperti besi, tembaga, emas itu metal. Kalau polimer itu karet, kayu, kain seperti dan lain-lain ya. Itu namanya polimer. Lemak juga polimer. Terus keramik, keramik itu ya keramik, jadi yang gampang getas, gampang pecah. Gelas, piring, nah itu keramik ya. Terus tulang itu jenis keramik juga. Nah, biokomposit itu merupakan gabungan dari dua atau lebih material yang di atas tadi ya. Jadi misalnya biokomposit terdiri dari metal, gabungan metal dan keramik misalnya. Jadi serbuk keramik dicampurkan dengan metal, nah itu bisa disebut juga komposit. Atau misalnya fiberglass, itu juga sama. Jadi ada keramiknya dan dicampur dengan polimer seperti itu. Itu merupakan biomaterial ya. Jadi biomaterial adalah material atau bahan yang terdiri dari metal, polimer, keramik, komposit yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat berinteraksi dengan tubuh atau bisa ditempatkan di dalam tubuh manusia gitu ya. Itu kira-kira biomaterial itu seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, jadi ini beberapa penggunaan dari biomaterial. Bingung banget ya ini. Muka saya disimpan di mana. Oke, jadi tujuan dari penggunaan biomaterial itu adalah untuk menggantikan bagian tubuh yang hilang ya. Dengan menggantikan struktur yang tidak ada atau meningkatkan fungsi dari organ. Jadi misalnya seperti pembuatan implan gitu ya. Karena tulangnya patah misalnya sehingga dibutuhkan sebuah penyangga yang meningkatkan struktur ya, meningkatkan struktur. Jadi dibutuhkan plat misalnya plat tulang seperti itu. Terus jadi ini ada beberapa contoh aplikasian dari biomaterial. Yang pertama implan, hip joint. Hip joint itu adalah implan yang digunakan atau ditempelkan di sambungan antara hip ya, antara panggul dengan kaki. Terus ada katup jantung. Katup jantung itu terbuat dari polimer ya. Jadi ketika katup jantungnya sudah tidak berfungsi dengan normal lagi, itu biasanya dibuatkan katup jantung buatan yang fungsinya mirip dengan katup jantung. Jadi kayak nutup buka di jantung biar menjadi tempat lewat darah seperti itu ya. Nah, katup jantung ini terbuat dari polimer, biasanya kayak bentuknya karet gitu, tapi dia benar-benar yang difungsikan dan kuat untuk menahan pompaan dari jantung seperti itu. Transplantasi kulit itu juga sama, tapi kalau transplantasi kulit lebih ke rekayasa jaringan ya.
Nanti mungkin di chapter berikutnya kita akan bahas tentang transplantasi kulit. Terus cangkok vaskular, jadi kita menggantikan atau vaskular itu pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darahnya kita gantikan dengan pembuluh darah tiruan misalnya terbuat dari polimer bisa, atau mungkin ya biasanya terbuat dari polimer sih biasanya, soalnya bilentur seperti itu ya. Gitu. Jadi ketika misalnya ada pembuluh darah yang pecah dan harus digantikan, harus dipasangkan, disambung gitu ya. Biasanya disambung dengan material polimer ya kayak apa namanya, pipa karet gitu ya, pipa tapi karet, selang karet. Nah, tapi emang difungsikan untuk bagian tubuh ya. Dan biasanya emang sudah sesuai dengan kekuatannya, itu mirip dengan pembuluh darah. Nah, stent itu cincin jantung ya, ketika terjadi penjembatan pembuluh darah di jadi stent itu bisa di ya ini pembuluh darah ya, dimanapun itu, baik di kepala maupun di bagian tubuh yang lain. Tapi biasanya yang paling berbahaya itu adalah apabila terjadi penyumbatan di jantung ya, jantung koroner seperti itu. Ya intinya penyumbatan pembuluh darah di jantung, nah itu kan sangat berbahaya sekali ya, karena tidak ada pasokan darah ke jantung sehingga jantung bisa berhenti setiap saat. Salah satu pengobatannya adalah dengan menggunakan stent atau cincin jantung. Nanti ada gambarnya ya. Jadi intinya fungsi cincin jantung adalah menahan atau jadi misalnya sumbat gitu ya. Nah, sumbatannya tuh kayak dikembangin gitu biar apa namanya, biar pembuluh darahnya mengembang lagi dan darahnya bisa mengalir. Tapi sebenarnya banyak, apa namanya, banyak implikasinya ya dari penggunaan stent ini. Jadi, misalnya biasanya ada penggumpalan atau penumbuhan daging di sekitar stent sehingga mungkin besok lagi akan terjadi penyumbatan, gitu. Makanya banyak dikembangkan stent yang biodegradable ya. Misalnya terbuat dari logam tapi dia biodegradable. Saya pernah baca, apa namanya, artikel tentang biodegradable metal stent ini ya. Jadi itu terbuat dari magnesium, jadi emang sedang dikembangkan ya. Jadi nah ketika si stent itu tetap di darah, itu penggumpalan kembali, apa namanya, jadi biasanya kalau ada material asing di dalam tubuh kita ya, biasanya tubuh akan bereaksi dengan menyelubungi material tersebut. Nah, ketika itu terjadi di pembuluh darah, hal itu akan mengakibatkan pembuluh darah akan menyempit kembali, seperti itu ya. Nah, makanya dikembangkan yang namanya biodegradable stent ini. Nah, biodegradable stent ini fungsinya adalah ketika dia mengembangkan pembuluh darah dan fungsinya sudah selesai ya, artinya pembuluh darahnya tidak menyumbat lagi, lama-kelamaan stent ini akan terdegradasi secara otomatis oleh darah atau oleh tubuh manusia, sehingga lama-kelamaan hilang lah gitu ya. Tapi masih dalam proses pengembangan, karena ya namanya pengembangan alat untuk yang tubuh manusia itu panjang ya, karena itu menyangkut dengan tubuh manusia itu sendiri, sehingga kita mau nggak mau harus lebih hati-hati karena implikasi dari material yang digunakan, apakah itu meracuni tubuh atau tidak, atau seperti apa, itu kan harus diteliti lebih lanjut lagi. Apalagi ini terkaitannya dengan pembuluh darah ya. Pembuluh darah kan istilahnya sistemik ya itu ya. Jadi ketika nanti mungkin misalnya tadi magnesium ditempelkan di jantung seperti itu, stent jantung. Nah, ketika beberapa saat magnesium akan terdegradasi. Nah, ketika partikel magnesium itu kan akan secara sistemik akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, itu harus juga kita pelajari bagaimana pengaruhnya magnesium dengan jumlah yang besar seperti itu, belum jumlah yang lebih banyak, berpengaruh terhadap fisiologi dari tubuh manusia gitu kan. Atau mungkin berpengaruh juga terhadap anatomi ya, struktur pembuluh darahnya, apakah nanti dia akan merusak atau seperti apa, atau nanti akan berpengaruh terhadap fungsinya. Fungsi misalnya si darah ini, si magnesium ini dialirkan ke seluruh tubuh sehingga dia mungkin bisa mengganggu sistem atau fungsi dari organ tertentu juga mungkin bisa. Jadi kita memang harus meneliti secara dalam juga ya sebelum benar-benar bisa dipergunakan atau diperjualbelikan di masyarakat seperti itu. Jadi ini adalah penggunaan biomaterial, jadi banyak aplikasinya. Ini hanya sebagian saja, di luaran sana masih banyak. Nanti mungkin di akhir akan saya coba tampilkan perkembangan biomaterial sekarang seperti apa gitu ya. Nanti kita akan cari kira-kira penggunaan biomaterial sudah sampai mana di akhir gitu ya. Tadi itu yang di bab jurnal itu.
Oke, ini adalah kira-kira penggunaannya. Jadi, intinya adalah biomaterial adalah, material yang digunakan untuk dalam tubuh ya. Material itu terdiri dari tadi, ada yang ini, ada metal, polimer, keramik, dan biokomposit. Mungkin, penjelasan lebih lanjut terhadap material-material ini akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliahnya ya. Jadi biomaterial ini ada mata kuliahnya ini, nanti akan kalian dapatkan di semester 5 atau 6 gitu ya. Nanti akan dibawakan oleh saya, kalau tidak oleh Bu Mira. Jadi dosen teknik biomedis di UPY yang konsentrasinya biomaterial itu saya dan Bu Mira ya. Tapi mungkin kayaknya Bu Mira sih. Gitu kira-kira ya. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliahnya Bu Mira dan material apa saja, metal itu seperti apa, polimer itu seperti apa, keramik itu gimana, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliahnya. Ini hanya pengantar saja. Oke, ini adalah apa namanya? Ini adalah jenis biomaterial dan aplikasinya. Oke, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, biomaterial itu ada logam, ada keramik, polimer, dan komposit. Nah, ini ada contoh-contohnya. Logam itu yang biasa digunakan untuk biomaterial itu ada stainless steel. Stainless steel berapa ya? Jadi emang ada kodenya sih, bukan stainless steel biasa yang digunakan di sendok atau di pisau ya. Itu juga jenis stainless steel, tapi yang untuk jenis yang untuk biomaterial itu ada lagi, ada tipenya sendiri. Emang itu medical grade ya istilahnya ya. Apa ya? SS36 apa SS16 gitu, saya lupa. Ya kira-kira itu stainless steel, tapi nanti ada grade-nya, grade medical grade seperti itu. Jadi kalau misalnya di apa namanya di pisau, di sendok kan kadang-kadang mungkin ada yang kroak gitu ya, kroak sehingga masih ada besinya dan bisa kayak karatan gitu ya. Nah, kalau yang medical grade ini emang nggak bener-bener nggak boleh berkarat gitu ya, karena karat itu beracun untuk tubuh. Jadi kita emang biomaterial itu emang digunakan yang tidak beracun dan tidak merusak tubuh ya. Terus yang berikutnya adalah paduan titanium. Platina juga bisa, platina. Platina itu kalau orang-orang bilang apa namanya? Orang-orang bilang di luaran sana itu namanya emas putih, platina. Platina juga biasa digunakan untuk plat biasanya. Plat tulang itu platina, titanium juga digunakan. Terus paduan kobalt krom. Nah, ini cobalt chrome itu mirip kayak stainless steel ya. Jadi campuran stainless steel ada chrome-nya biasanya. Nah, kenapa kita menggunakan kita mana sih? Oke. Kenapa kita menggunakan material logam gitu ya? Karena material logam itu sebenarnya dia memiliki kekuatan tangguh dan ulet. Tapi memiliki kelemahan non bioaktif juga. Nah, akan tetapi gini, Oke, kita lanjutin dulu aja ya. Aplikasinya nih, aplikasinya adalah untuk implan ortopedik, untuk pertulangan, implan gigi, sendi buatan, ring jantung, stent dan sebagainya. Jadi emang ini difungsikan untuk material-material atau aplikasi biomaterial yang membutuhkan kekuatan yang besar gitu ya. Karena emang kelebihan dari logam ini atau biologam ini, biometal ya, itu emang karena keunggulannya adalah kuat, tangguh dan ulet gitu ya. Dan ini masih belum bisa digantikan oleh polimer dan keramik. Sebenarnya dari segi kekuatan itu komposit itu apa namanya, bisa melebihi atau bisa menyaingi dari biologam ini ya, atau material logam. Akan tetapi dia harus dibuat khusus. Dan yaitu relatif suka dibuat juga. Dan juga masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut tentang komposit ini. Gitu. Logam ini, oke, gini ya, dia memiliki kekuatan yang tinggi. Pertama itu. Nah, akan tetapi ketika kita menempatkan apa namanya, material logam ini di tulang misalnya ya, jadi emang ada positif tapi juga dia berimplikasi negatif juga gitu ya. Soalnya gini, jadi intinya ya, buatan manusia itu nggak akan bagus sebenarnya untuk tubuh. Jadi ketika emang ada plat ditempel di tubuh itu emang dalam jangka waktu yang lama itu sebenarnya akan merusak tulang itu sendiri gitu ya. Meskipun emang awalnya digunakan untuk membantu menahan
tulang, biar tulang itu sembuh gitu ya. Tapi emang tidak disarankan untuk dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena kenapa? Karena ketika si tulang itu disangga oleh plat tulang besi yang lebih kuat, kekuatan tangan kan, jadi kekuatannya lebih kuat kadang-kadang kan dibandingkan dengan tulang itu sendiri. Nah, biasanya terdapat jadi, kekuatan tulangnya misalnya kaki-kaki gitu ya, kaki bagian tulang keringnya misalnya. Nah, si tulang kering ini ketika dia, disangga oleh logam, itu kan tulang tersebut atau tulang keringnya kan tidak akan menerima beban ya. Nah, ketika tulang tersebut tidak menerima beban, sel tulang itu akan otomatis mendegradasi tulang itu sendiri karena dia merasa bahwa tulangnya tidak digunakan. Sehingga biasanya di sekitar, material besi atau platnya itu nanti akan terjadi keropos biasanya, seperti itu. Jadi itu emang, banyak, apa namanya, banyak ada negatifnya juga ketika penggunaan metal dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Tapi, pada dasarnya ketika kan sebenarnya kalau penyembuhan itu kan, tergantung ya, tergantung. Maksudnya nggak terlalu lama ya, paling lama 6 bulan gitu kan untuk, si tulang itu sembuh. Nah, dalam jangka waktu tersebut biasanya, pasien kan disarankan untuk banyak-banyak mengonsumsi kalsium mungkin segala macam. Nah, itu sebenarnya untuk biar menghindari terjadinya keropos itu. Oke, yang berikutnya adalah keramik ya atau, biokeramik. Jadi, ini jangan kalian bayangkan keramik-keramik di rumah kalian, keramik lantai itu terus digunakan untuk di dalam tubuh ya, bukan seperti itu. Tapi emang jenisnya sama, mirip. Kenapa digunakan? Nah, ini ada beberapa keunggulannya nih. Yang pertama adalah dia bioaktif dan inert. Inert itu artinya dia tidak akan, terpengaruh oleh, tubuh gitu ya. Beda halnya dengan logam. Logam itu kan bioaktif ya. Jadi ketika dia, terpapar oleh, non bioaktif kadang-kadang dia ketika dia terpapar oleh, sifat korosifnya darah atau dalam tubuh, itu dia bisa bereaksi. Entah itu, karatan kah atau gimana ya, emang nggak ini caranya, tapi dia, biasanya bereaksi, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang, keramik ini, dia bioaktif juga dan inert. Inert tuh dia tidak akan, mempengaruhi lingkungan sekitarnya gitu kan. Jadi tidak akan melepaskan ion, kalau logam kan dia akan melepaskan ion-ionnya ketika terpapar sesuatu gitu ya. Tapi kelemahannya dari penggunaan keramik ini atau biokeramik itu dia, sifatnya getas. Jadi, misalnya ya, tiba-tiba kita punya ide bahwa akan menggunakan keramik untuk digunakan sebagai plat. Nah, oke dia kuat ya, kekuatannya cukup. Tapi ketika dia menerima benturan, dia akan pecah. Dia akan relatif, lebih getas dibandingkan dengan logam atau material lainnya, atau polimer seperti itu. Nah, yang dipergunakan di ini adalah, biasanya zirconia, alumina, bioglas, hidroksiapatit. Hidroksiapatit ini adalah material, eee, penyusun tulang ya. Jadi ketika tulang tulang itu kan sebenarnya terdiri dari unsur ada organiknya, ada inorganiknya ya. Nah, unsur inorganiknya, unsur mineralnya itu namanya hidroksiapatit. Jadi ketika kalian, menghilangkan bagian, organik dari tulang ya, entah itu dibakar, entah itu dimasak, entah itu diapapun, dan menyisakan bagian inorganiknya saja atau bagian mineralnya saja, itu namanya hidroksiapatit, seperti itu. Ini penelitian saya juga tentang ini dulu, hidroksiapatit ini. Jadi saya mengambil tulang sapi, terus saya olah, kita ambil bagian materialnya saja, apa namanya, material inorganiknya saja, benar-benar dihilangkan bagian organiknya dan didapatkan, material yang dinamakan hidroksiapatit, seperti itu. Dan ini bisa dipergunakan untuk bahan, apa namanya, bahan bone graft atau bone filler. Bone graft itu bahan pengisi tulang. Bone filler itu juga sama, tapi di bone filler itu lebih bentuknya, pasta atau bubuk. Kalau bone graft itu bentuknya padatan. Jadi, fungsinya gini, ketika misalnya ya, ketika jadi patah tulang, oke patah tulang, penyembuhannya gimana nih? Menggunakan, plat gitu kan, plat. Nah, plat itu kan disambungin ke tulangnya kan menggunakan bor ya. Nah, ketika selesai, ketika dicabut,
tulangnya itu kan menyisakan bolongan-bolongan bornya itu kan, jadi emang harus diisi untuk, mempercepat pertumbuhan atau mempercepat penyembuhan tulang yang bekas dibor itu, dibolongin, itu adalah dengan mengisi tulang tersebut dengan yang namanya bone graft atau bone filler ini, seperti itu. Jadi ketika atau misalnya, ada, seorang pasien dia mengidap kanker tulang misalnya, sehingga tulang dalam bagian tertentu dengan jumlah yang besar itu diambil. Nah, misalnya kaki gitu, tulang kering misalnya diambil 5 senti aja ya, atau 10 senti, itu kan banyak sekali ya. Nah, penyembuhannya gimana? Oke, dia menggunakan plat juga nggak apa, tapi dia, untuk menyambungkan antara tulang-tulang, kan tulangnya hilang nih, untuk menyambungkan tulang-tulang dari sini kan nggak bisa dengan menggunakan plat, besi, itu nggak bisa. Tapi harus dengan, tadi itu, harus disambungkan dengan menggunakan, bone graft atau bone filler. Ditambal dulu lah istilahnya seperti itu. Itu bisa. Oke, biasanya digunakan untuk implan ortopedik dan gigi. Jadi, biasanya ini digunakan secara sinergis dengan, bahan logam ya. Jadi kayak kadang-kadang seperti ini. Nanti mungkin ada contoh gambarnya ya. Jadi ketika misalnya ada baut. Ketika logamnya saja tidak dilapisi oleh biokeramik, dia itu, lama-kelamaan akan istilahnya dull ya, karena dia si tulang yang menempel pertama kali itu dia akan rusak ya, karena adanya di sekitar bautnya ini akan rusak. Nah, biasanya biar dia tetap nempel itu dia, si bautnya itu dilapisi dulu oleh material hidroksiapatit atau material keramik, karena dia kan sifatnya bioaktif ya. Jadi nanti, eee, si tulang di sekitar lubang itu dia akan mengikat, eee, hidroksiapatit yang menempel di bautnya itu biar, nggak rusak seperti itu, biar nempel terus lah, biar nggak copot, gitu. Jadi kan, untuk sementara kan penyembuhan dari tulang patah sementara kan menggunakan pelat tulang itu ya, menggunakan pen. Nah, otomatis kan tetap harus dibor. Nanti ada contohnya di gambar berikutnya gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah polimer. Itu biasanya menggunakan material-material seperti nilon, poliaktit, polietilen, polyester, dan sebagainya. Penggunaan polimer tuh, bahan biopolimer tuh sangat banyak ya. Jadi saya juga sampai nggak hafal saking banyaknya. Karena emang, polimer itu relatif dia kan, polimer itu bisa didapatkan dari bahan organik juga ya, sehingga banyak polimer-polimer yang dapat dari alam itu emang bisa digunakan di dalam tubuh, relatif lebih aman dibandingkan logam dan keramik. Makanya pengaplikasiannya pun luas sekali ya untuk, bahan polimer ini dan material itu banyak sekali. Dan ketika kalian penelitian ya emang harus fokus ke material tertentu yang emang, difungsikan untuk, yang difungsikan untuk fungsi tertentu gitu ya. Keunggulannya dia bioaktif, elastis. Nah, elastis ini yang dia cari adalah atau yang dia fungsi yang dia cari atau yang dia tuju itu, karena dia mempunyai sifat elastisnya ini. Tapi kelemahannya dia kurang kuat sehingga, polimer ini, jarang digunakan untuk pelat tulang ya. Mungkin dia bisa digunakan sebagai, apa namanya, alat restorasi tulang, tapi biasanya tulang yang di kepala gitu kan, atau kalau nggak rahang. Atau rahang juga biasanya mandibular ini biasanya menggunakan plat yang, logam tapi yang tipis gitu ya. Jarang dia digunakan untuk, penyangga kekuatan seperti misalnya tulang kaki gitu jarang, tapi untuk material yang lain. Nah ini aplikasinya, ini salah satu contohnya adalah graft pembuluh darah. Jadi, pengganti pembuluh darah yang tadi itu, donor vaskular itu. Jadi misalnya pembuluh darahnya ada yang putus atau ada yang tersumbat misalnya harus disambung, tapi ini berbahaya sekali ya karena, penyambungannya juga harus benar-benar bagus. Nah biasanya dia menggunakan graft pembuluh darah ini, seperti itu. Benang jahit juga termasuk, polimer, dia bisa diambil dari material organik. Jadi kalau dia menggunakan material organik, si benang tersebut akan langsung menempel di kulitnya. Tapi ketika dia menggunakan polimer yang, anorganik atau yang terbentuk kimia mungkin ya, yang tidak bisa terurai di dalam tubuh, dia mungkin harus diambil lagi, seperti itu. Nah, soket sendi buatan. Jadi, biasanya sendi buatan yang di hip tadi misalnya, itu biasanya terdiri dari beberapa part yang gabungan dari, ada material metalnya, ada keramiknya, ada juga polimernya gitu.
Jadi emang tidak berdiri sendiri, tidak hanya satu material saja, tapi emang bisa satu aplikasi itu, misalnya implan hip tadi bisa menggunakan beberapa material yang digabungkan untuk mendapatkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan gitu. Misalnya butuh kekuatan nih, ya udah menggunakan logam. Si logam itu butuh nempel ke tulang nih, oh ya dia harus dilapisi dengan keramik. Oh ya, si hip itu kan dia bergerak ya, berputar ini. Jadi kita membutuhkan material yang resisten kausannya tinggi. Resisten kausan tinggi itu berarti menggunakan keramik seperti itu. Karena logam dengan logam kan relatif kalau misalnya bergesekan terus dia akan lebih relatif tingkat kausannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan antara logam dan keramik. Jadi dipasangkan gitu ya. Karena keramik itu dia keras, sifatnya kan keras ya. Lebih keras sebenarnya mungkin dari logam gitu, tapi dia getas. Nah, karena dia keras, dia tuh wear resistance-nya tuh tinggi. Jadi atau tingkat apa ya? Tahanan terhadap kausannya itu lebih tinggi dibandingkan logam. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah komposit amalgam. Terus semen tulang diperkuat fiber. Jadi tadi semen tulang ya. Jadi emang ditempelin untuk membantu penyembuhan tulang. Tapi dia diperkuat fiber. Jadi untuk meningkatkan, kan tadi itu ya, keramik itu kan sifatnya getas ya. Jadi ketika dia ditambahkan fiber di situ, dia mengurangi tingkat kegetasannya. Hampir sama dengan beton ya. Kenapa beton itu di dalamnya ada besi-besinya? Itu untuk ketika si beton itu pecah, itu tidak akan langsung ambrol gitulah intinya gitu ya. Karena ada besi di situ yang meningkatkan kekuatan dari betonnya itu sendiri. Nah, sama dengan semen yang diperkuat fiber ini juga gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Ada penguat di dalamnya, tapi dia dilapisi dengan suatu material yang tahan aus, yang bioaktif segala macam. Seperti itu. Itu kenapa biokomposit itu juga sangat banyak dikembangkan karena emang dia bisa memadukan keunggulan dari karakteristik materialnya. Seperti itu. Nah, keunggulannya dibuat khusus, jadi untuk mass production emang sedikit lebih sulit dibandingkan dengan material yang lain karena dia emang harus dibuat khusus. Terus relatif sukar dibuat, makanya biasanya mahal ya untuk yang komposit ini. Aplikasinya biasanya semen tulang, resin gigi dan sebagainya. Seperti itu. Ini adalah didapat dari ini sumbernya. Oke. Mohon maaf. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari implan logam. Ini adalah sini aja. Implan yang pertama ini implan panggul, ini implan lutut, ini plat tengkorak. Nah, ini yang saya tadi sebutkan yang di mandibular ini. Biasanya menggunakan logam tipis-tipis gini dan lubangnya banyak ini, lubang bautnya banyak karena dia biasanya menempatkan di beberapa titik gitu ya. Nah, ini yang lutut. Yang lutut ini jadi untuk panggul, lutut itu terdiri dari beberapa part dan beberapa jenis material ya. Ini yang bagian putih ini bisa menggunakan keramik atau polimer. Jadi untuk menghindari atau mengurangi resiko kausan di sini dan lebih licin juga ya, relatif lebih licin. Sehingga menggunakan bantalan keramik atau polimer ya. Seperti itu. Dan ini juga ini terbuat dari keramik yang ini. Nah, ini yang saya bilang. Nah, ini juga ada lapisan plastiknya. Jadi ini bagian logamnya. Ini biasanya terbuat dari bisa keramik, bisa logam juga. Tapi biasanya ini untuk menempelkan ke tulang biasanya dilapisi juga oleh keramik, oleh hidroksiapatit ya. Nah, ini plastik liner atau keramik bisa. Nah, plastik liner ini plastik liner, jadi nanti otomatis harus diganti ya, karena dia plastik ya. Plastik itu jadi dia kan tingkat kausannya jadi tidak tahan aus. Ketika dia mungkin ada waktu pakainya gitu ya. Jadi ketika nanti sudah dipakai berapa tahun dia harus dioperasi lagi dan harus diganti plastik linernya ini. Jadi
sayangilah tubuh kalian ya, karena ini mahal, ini alatnya mahal sekali, ini bisa puluhan juta. Ini mungkin ya ketika dia operasi lagi juga biaya ya, ini belum sama biayanya biasanya. Ini satu aja ini bisa 50-an juta nih, satu paket ini. Ini terbuat dari logam, ya ini terbuat dari logam. Tapi biasanya masang ke ininya, masang ke tengkorak, ke pinggulnya ini biasanya ada keramiknya ya, karena keramik itu nanti akan ngikat logam dan si tulangnya. Dan ini kan tulang ini kan dimasukkan ke tulang ya, logam ini kan dimasukkan ke tulang sini ya. Ini ngilu. Kebayang ini ngilu banget nih. Jadi ketika biasanya kalau jadi kan kalau logam itu ketika suhunya tinggi atau suhunya turun, suhu udara atau ya suhu aja ya, itu dia akan lebih cenderung gampang mengembang dan gampang menciut gitu ya istilahnya ya. Nah itu bikin ngilu. Jadi ketika ada perubahan cuaca atau misalnya di luar negeri gitu kan ada suhu dingin gitu kan. Nah itu nanti lebih gampang ngilu. Dan ini ya tadi yang saya bilang ya, ketika di bagian tulang tertentu dia tidak menerima beban, si tulang ini akan merusak dirinya sendiri. Emang fungsi tulang itu seperti itu. Jadi itu sama halnya ketika ini mohon maaf gitu ya. Jadi ini sama halnya dengan orang yang tidak bisa jalan dan sering menggunakan kursi roda. Itu tulangnya relatif lebih kecil dibandingkan orang yang bisa jalan seperti itu. Karena tubuh akan mendegradasi mendegradasi tulang yang tidak digunakan, yang tidak menerima beban seperti itu. Emang itu adalah ada fungsi tulang itu sendiri seperti itu. Nah ini yang kasar-kasar gini biasanya ini di blasting dengan keramik, jadi dia bisa nempel di tulang ya. Ini keramik biasanya. Gitu. Ini plastik linear. Oke, ini adalah contoh aplikasi impan logam ya. Ini hip joint atau impan panggul. Ini yang siku. Biasanya ini kalau di siku tuh udah rusak sikunya, dengkulnya, lututnya udah rusak. Nah ini biasanya nanti bonggol di lututnya dihilangin, terus kan gini ya, lutut tuh gini ya. Ininya biasanya disesuaikan dengan bentuk dari bentuk dari implannya, dan yang bawahnya mungkin nanti seperti ini, kayak dibor gitu, dimasukkan implan yang bawahnya ini. Ya, seperti itulah ya. Jadi sayangilah tubuh kalian. Oke, ini adalah salah satu contohnya saja untuk penggunaan biomaterial atau aplikasi dari biomaterial. Nah, ini yang saya bilang tadi stent ya. Atau cincin, kalau orang bilang cincin jantung ya, karena biasanya ini digunakan untuk jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah di jantung ya. Soalnya kalau mungkin di daerah lain itu tidak digunakan. Karena mungkin relatif tidak berbahaya mungkin ya, atau mungkin jarang ada penyempitan pembuluh darah di tempat yang lain, atau mungkin ya itu tadi efeknya tidak langsung. Kalau mungkin kalau di tempat lain mungkin hanya kayak rasa kesemutan gitu ya, terus lama-lama mungkin bisa disembuhkan. Tapi kalau jantung tiba-tiba mampet gitu ya, itu bisa meninggal. Nah ini yang oranye-oranye ini ada kayak istilahnya zat yang menyempit, yang membuat pembuluh darah menyempit. Nah biasanya kalau pemasangannya itu biasanya menggunakan kateter ya. Jadi biasanya ini cincin jantung. Nah, cincin jantungnya gini nih. Nah, biasanya di dalamnya dikasih balon dulu gini. Jadi bentuknya emang kecil dulu. Jadi dia pertamanya nggak bolong gini. Pertamanya gini. Gitu kan. Jadi bentuknya mungkin lebih kecil. Dan dia di dalam cincin jantungnya nanti kasih balon, terus balonnya ditempatkan di ujung kateter, terus dimasukkan lewat pembuluh darah dari paha atau mungkin ketiak gitu ya. Terus setelah itu dimasukkan
diarahkan menuju ke tempat pembuluh darah yang menyempit. Setelah itu nanti misalnya gini kan. Nah, gini. Nah, nanti yang balonnya nanti akan dikembangkan, klok gitu. Nah, ini kan pertamanya gini bisa masuk gini, set, nyampe di pembuluh darah yang menyempit, klok. Setelah itu balon dikembangkan, klok. Setelah itu balon dikempeskan lagi, terus ini ditarik kateternya. Nah, ini kan ini akhirnya nempel di pembuluh darahnya dan bisa membantu menahan biar pembuluh darahnya tidak menyempit lagi gitu ya. Tapi biasanya katanya sih, kata profesor saya dulu, jadi di sini nanti biasanya ada tumbuh kayak lapisan kulit gitu yang menyelubungi si stent ini lagi, sehingga nanti ya harus diambil atau mungkin di stent lagi gitu ya. Jadi emang ya intinya gitu sih sebenarnya, alat-alat buatan manusia itu emang belum sempurna sama sekali dan emang kayaknya emang tidak diperuntukkan, emang banyak kelemahannya sih yang pasti. Tempelin ini dan lain-lain itu banyak kelemahannya. Makanya penelitian-penelitian di bidang ini masih terus digalakkan dan masih terus cari material yang bisa benar-benar ditempatkan di dalam tubuh, yang benar-benar cocok, kuat, segala macam. Kalau misalnya kalian tertarik di bidang biomaterial dan aplikasinya, ya ayo kita belajar bareng-bareng dengan saya, dengan Bu Mira ya nanti. Oke, ini contohnya saja yang biometal ya. Nah, ini implan polimer. Jadi ini adalah implan payudara. Jadi untuk estetik ya. Ini adalah katup jantungnya tadi. Jadi bentuknya seperti ini. Ini untuk mengganti katupnya saja. Mungkin katupnya udah nggak terfungsi dengan baik ya, tidak bisa menutup membuka dengan seperti biasanya gitu ya, sehingga harus digantikan katupnya dengan polimer seperti ini. Nanti dijahitkan di ujung jantung mungkin ya. Nah, ini polimer juga bisa biasanya kan ini kan untuk fiksasi saja ya. Jadi di belakangnya ada tulang atau mungkin di sini mungkin kanker tulang gitu ya, kanker tulang ini harus diambil, atau mungkin pernah dia mengalami operasi kepala gitu dan harus diambil tulangnya sekian, sehingga dia harus ditutup dengan ini untuk meningkatkan penyembuhan atau membantu penyembuhan atau untuk melindungi otak dari gini ya, karena mungkin ini tulangnya udah nggak ada, bolong. Ini implan payudara sebenarnya ya kalian tahu sendirilah ini untuk apa gitu ya. Biasanya terbuat dari silikon atau jenis-jenis karet yang lainnya, polimer karet yang lainnya, banyak sebenarnya. Oke, itu adalah implan polimer. Nah, ini adalah keramik. Ini gigi palsu, jadi giginya udah hilang. Tapi dia jadi giginya tuh udah copot. Nah, giginya copot, pengen dipasangkan gigi dengan cara ya udah di gigi ini mahkotanya dibuat. Setelah itu di bawahnya dikasih kayak mur gini, ada geratnya gini, terus nanti ya otomatis ini dibor dulu ya. Ini tulangnya dibor dulu, jadi kalian bisa bayangkan seperti apa itu dokter giginya ya. Jadi itu kayak tukang mesin gitu ya. Jadi dibor, gitulah ya. Ini makanya kenapa saya tidak mau jadi dokter ya, karena seperti itu. Jadi ini tulangnya dibor dulu, setelah itu baru dipasangkan giginya ini di tulang yang sudah dibor ini. Gitu. Ini terbuat dari keramik ya. Kenapa terbuat dari keramik? Karena dia untuk meningkatkan tadi itu, untuk meningkatkan perekatan dengan tulangnya. Karena tulang dengan keramik kan sama-sama keramik ya. Jadi tulang ini biasanya bereaksi dan mau menerima tulang ini. Beda halnya dengan logam. Ya sebenarnya banyak ya jenisnya. Ada yang logam, ada yang keramik. Nah ini implan panggul ya. Tapi yang kepalanya ini adalah terbuat dari keramik. Ini bisa panggul, bisa bagian sini ya. Bisa bagian lengan atas ini. Ini ketika mungkin pernah, ya intinya kan ada kepalanya nih di sini nih. Ini kan kepala, bisa muter-muter gini kan biasanya ada kepalanya nih. Ketika kepalanya terbentur dan patah, ya susah disambungkan lagi misalnya ya bisa diganti dengan ini.
gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi bone graft ini biasanya buat ngisi tulang tertentu ya. Nah, ini kerangka tubuh manusia itu sebenarnya terbuat dari keramik hidroksiapatite tadi. Bagian material anorganik dari tulang itu namanya hidroksiapatite gitu. Ini aplikasi-aplikasi dari biomaterial ya. Nah, ini implan komposit. Jadi ini carbon fiber reinforced composite. Jadi emang dia tuh membuat plat tulang tapi dengan menggunakan carbon fiber. Carbon fiber itu kekuatannya lebih tinggi dari materi logam ya, dan dia lebih ringan sehingga emang mungkin tidak terasa, mungkin kalau kita dipasangkan itu jadi kayak nggak ngerasa berat lah, intinya seperti itu. Tapi ya ini relatif sulit dibuat ya, jadi harus ada cetakannya, terus ini juga nanti harus ada carbon fibernya, ada serat-serat karbonnya, itu yang memperkuat, itu yang bikin kuat sebenarnya. Sini ada fiber reinforced composite orthopedic. Jadi ini untuk fungsi ortopedik juga, ini biasanya mungkin ditempatkan di kepala ya. Jadi ini ada fiberglass mungkin, jadi serat-serat gelas gitu. Terus nanti dikasih resin di atasnya, dilumuri resin sehingga lebih kuat. Jadi dan dibentuk sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan fungsinya ya. Mungkin kalau di kepala ya dibentuk seperti misalnya yang lubangnya sebelah sini bundar gitu ya, dibuat bundar gitu sehingga bisa nutupi lubang tulang tengkoraknya. Oke, ini adalah implan komposit. Oke, jadi ini adalah kondisi lingkungan tubuh ya. Ini gimana sih? Jadi ketika kita menempatkan implan atau aplikasi biomaterial ya ke dalam tubuh, jadi biomaterial tersebut akan terpapar oleh kondisi lingkungan tubuh ini gitu ya. Misalnya suhu tubuh manusia kan rata-rata 37 derajat gitu kan. Ya kalau misalnya 38, 39 berarti dia lagi demam gitu kan. Nah, suhu tubuhnya 37 derajat. Kalau misalnya lebih berarti reaksi kimia berjalan lebih cepat dibandingkan pada suhu ruangan. pH-nya darah 7,15 sampai 7,35, cairan tosernya 7, selnya 6,8. Ya, itu. Terus lingkungannya korosif nih, oksigen terlarut sehingga korosif. Akibatnya, nah ini obatnya ini ya. Ion klorida, lingkungan juga korosif. Terus beban mekanik nih. Jadi beban mekanik itu tulang itu kan menyangga berat tubuh ya. Jadi dia ya biomekanik kemarin ya, tulang itu kan menyangga tubuh sehingga si tulang itu akan menerima beban atau menerima gaya ke bawah atau menerima beban sebesar ini. Tulang cancellous itu 0,4, kortikal itu 0,4, 0 sampai 40 megapascal ya. Dinding arteri itu kan dia menerima tekanan darah ya dari jantung. Jantung kan memompa glek gitu. Glek. Nah, tekanan dari jantung kan itu kan kayak kayak sesaat gitu ya. Jadi kenapa detak jantung atau detak nadi itu kan deg 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 deg. Nah, itu pada saat mompa tekanannya tinggi. Tekanan tinggi gitu. Miokardium 0,5 otot. Nah, ini otot nih 40 megapascal. Ini besar sekali ya. Tendon 400 megapascal. Jadi dia bisa menerima beban sampai 400 megapascal. Jadi ternyata otot itu yang paling banyak menerima beban dibandingkan tulangnya. Ternyata. Karena seperti kemarin itu. Badan manusia kan seperti itu ya. Ya di biomekanik kemarin itulah. Kalian pelajari lagi aja kalau mau mencari kenapa tendon atau tulang itu lebih besar menerima daripada tulang. Terus akibatnya dapat menyebabkan patah dan korupsi tegangan. Jadi gini, ini adalah beban yang ada di tubuh ya. Jadi ketika kita mendesain sebuah plat tulang,
dia itu harus bisa menerima beban, tekanan. Nah, misalnya tulang kansilus dia ditempatkan di tulang kansilus berarti maksimal 4 megapascal seperti itu. Jadi si material tersebut atau si implan tersebut harus bisa menahan beban sampai 4 megapascal. Misalnya ketika di tulang kortikal atau tulang padat gitu ya, dia harus bisa menahan beban sampai 40 megapascal gitu. Ketika dia misalnya tadi ya polimer untuk menggantikan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu dinding arteri berapa nih? Dia menerima beban menerima tekanan atau beban 0,2 sampai 1 megapascal. Nah, si selang selang polimer tadi itu juga harus bisa menerima beban sampai seperti itu. Karena dia kan menggantikan fungsi pembuluh darah kan. Sehingga dia memang harus bisa lebih. Tapi biasanya lebih tinggi sih. Tapi ya tergantung materialnya juga. Seperti itu. Beban dinamik nih, kontraksi miokardium, pergerakan sendi jari, ambulasi. Ya ini. Jadi seperti yang saya bilang, kalau biomekanik kan sebenarnya ada biostatis, yang statis ada yang dinamis ya. Dinamis itu kayak ketika jantung bergerak, ketika jantung berdetak terus gitu kan. Dia biasanya ada titik ausnya gitu. Intinya gitu sih. Oke, ini adalah implan dan jenis logam yang dipakai. Oke, ini adalah jenis-jenis logam yang dipakai. Oh, ini nih, ternyata S stainless steel 316L. Ini adalah tipe stainless steel yang digunakan untuk ortopedik ya. Jadi ini adalah jenis logamnya. Ortopedik, kraniofacial tuh ini. Kardiovaskuler, pembuluh darah, katup buatan, ring, stent pembungkus pacu jantung, stent graft. Otorinologi, genang telinga buatan, elektroda telinga dalam. Itu berarti pertelingaan ya. Gigi, tambal gigi, nilai crown bridge, kawat ortodontik, implan gigi. Ada beberapa juga ternyata tambal gigi yang menggunakan logam ya. Ini aurum tuh emas. Cuprum argentum perak berarti. Ya, kalian harus hafal ya. Di mata kuliah kimia mungkin akan diajarkan lebih lanjut lagi tentang struktur kimia ini ya. Titanium, aluminium, vanadium ya. Ini SS36L ini kode aja. Stainless steel dengan kode 136L. Cobalt chromium maunya saya lupa. Lupa saya. Titanium, aluminium, vanadium, stainless steel, cobalt chromium lupa. Platina, PT, argentum, emas, perak, SN lupa. Aurum emas. Gitu. Jadi emang tidak semua kan saya perkeramikan ya. Hidroksiapatit segala macam. Jadi kadang-kadang lupa kalau perlogaman. Oke, ini kira-kira fungsi dan divisinya dan jenis logamnya ya. Bisa kalian pelajari ketika kalian tertarik di bidang ini. Oke. Ini adalah sifat yang harus dimiliki dari material ketika akan digunakan untuk implan tertentu ya. Jadi implan itu ada requirement-nya. Ya, misalnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah kompatibilitas. Jadi apakah material tersebut kompatibel untuk digunakan untuk aplikasi tersebut. Terus yang berikutnya adalah mechanical properties. Apakah material tersebut memiliki mechanical properties yang sesuai dengan aplikasinya. Misalnya tadi plat tulang itu biasanya yang banyak digunakan adalah menggunakan material logam karena dia lebih kuat dibandingkan dengan material lainnya. Nah, dari segi mechanical properties-nya dia bisa masuk. Mechanical properties itu sifat mekanikalnya ya. Nah, manufacturing itu adalah mampu buat atau apakah ini bisa dibuat dengan material ini gitu kan. Intinya seperti itu. Nah, kompatibilitas itu ada tisu reaksin atau reaksi dari organnya, dari jaringannya. Jadi misalnya tadi tuh logam dimasukkan ke tulang.
reaksi jaringannya seperti apa sih? Apakah dia akan self destruction seperti si tulang itu sehingga dia harus si logamnya tetap si keramik sehingga tidak terjadi self destruction itu. Change in properties, mechanical, physical, chemical. Nah, logam tersebut ketika ditempatkan di dalam tubuh manusia, apakah terjadi perubahan properties, perubahan sifatnya, secara mekanikal, fisika, atau chemicalnya? Misalnya tadi tuh, magnesium ditempelkan difungsikan sebagai stent atau cincin jantung misalnya. Magnesium dia emang sengaja, emang dibuat, emang ditujukan agar dia bisa berubah secara mekanikal ya. Karena dia terdegradasi, emang dicari yang memiliki sifat bisa terdegradasi gitu. Jadi secara chemical dia emang pasti berubah. Secara mekanikal karena dia terdegradasi, kalau kekuatannya pasti semakin berkurang gitu kan. Semakin berkurang. Secara fisikal juga dia misalnya bentuknya padat misalnya sekarang jadi kroak-kroak gitu kan, karena sebagian ada yang terdegradasi gitu. Nah, kompatibilitas ini ya tadi tuh cocok nggak ditempatkan, kompatibel nggak ditempatkan sebagai fungsi tersebut gitu ya. Nah, degradasi tadi itu apa namanya, dia berakibat apa gitu kan? Apakah dia local deleterious change, jadi perubahan penghilangan secara lokal, atau harmful systemic effect. Jadi kalau systemic itu kan secara keseluruhan dalam tubuh gitu ya. Nah, makanya yang tadi juga yang magnesium itu masih belum bisa digunakan atau masih mungkin belum visible digunakan, mungkin masih berakibat secara sistemik yang mungkin nggak terlalu bagus buat tubuh gitu ya. Sehingga masih belum digunakan. Kompatibilitas ini penting. Jadi misalnya tadi keramik atau polimer misalnya, polimer tidak mungkin digunakan sebagai material penyangga gitu kan, karena dia lebih lemah dibandingkan logam. Biasanya banyak menggunakan logam seperti itu. Mereka masih kekuatannya seperti apa, elastisitasnya gimana. Jadi misalnya pembuluh darah graft tadi, pengganti pembuluh darah kan nggak mungkin terbuat dari logam kan, karena pembuluh darah kan dibutuhkan dia membutuhkan sifat yang dia bisa fleksibel, bisa elastis, dan bisa ikut memompa darah gitu. Ketika darah lewat itu dia bisa ikut berdenyut gitu. Ketika logam kan padat gini, nggak bisa ngelewatin gitu kan. Nah, jadi dan nyambungin antara si logam, pembuluh darah logam tadi dengan pembuluh darah kan lebih susah dibandingkan menggunakan material polimer gitu kan. Fatigue strength-nya berapa, hardness-nya, kekerasannya berapa, wear resistance-nya berapa. Fatigue itu ketika dia bergerak, fatigue itu lelah ya, kelelahan. Kekuatan lelah. Jadi kalau bahasa Inggris di bahasa Indonesia kadang-kadang emang aneh sih. Wear resistance yang tadi itu ketahanan aus, time dependent deformation, deformasi terhadap waktu. Creep itu ketahanan terhadap apa ya? Kayak sobekan kecil gitu ya creep. Jadi kalau kaca pecah itu kan biasanya ada kayak retakan. Nah itu creep. Jadi ketahanan creep itu dia bisa dalam waktu tertentu dia keretakannya bisa menjelang berapa waktu. Nah itu intinya seperti itu. Toughness, ketangguhan. Jadi dia parameternya itu kekuatan dan elastisitas ya, tangguh. Jadi lebih kuat, bukan kuat sih, lebih tangguh. Jadi ketika dibengkokin ya nggak rusak intinya gitu. Yield stress itu ada di biomekanik ya. Nanti kalian akan belajar itu. Oke, manufacturing. Nih, fabrication method atau metode pembuat fabrikasinya. Jadi ketika material tersebut misalnya material aneh-aneh gitu ya, misalnya logam. Kenapa menggunakan material stainless steel dibandingkan emas? Padahal emas itu lebih bagus secara kompatibilitasnya dibandingkan stainless steel. Karena emas itu lebih mahal dibandingkan stainless steel. Itu yang pertama. Jadi ada cost produknya di sini. Dan
Apa namanya, emas itu gampang kalau misalnya 24 karat itu dia gampang terurai gitu ya. Nah, stainless steel itu enggak. Nah, jadi banyak beberapa aplikasi yang menggunakan stainless steel dibandingkan emas gitu. Meskipun ya secara emas kan sebenarnya tidak toksik ya, tidak toksik. Jadi tubuh juga bahkan di beberapa daerah tertentu emas itu banyak dimakan. Terus ya ini ya, fabrication method, quality of raw material, jadi kualitas dari material mentahnya. Superior technique to obtain excellent surface finish or texture. Jadi memiliki teknik yang superior untuk bisa memproses apa namanya permukaan gitu. Jadi permukaan itu kalau untuk yang tulang kan dibuat sekasar mungkin karena dia bisa biar bisa mengikat tulangnya bisa mengikat permukaannya gitu kan, nggak yang halus. Kalau halus bisa nanti jebol gini kan ya lucu juga gitu kan. Nah, selain dibuat kasar juga tadi tembakin sama keramik. Jadi keramik dilapisi keramik gitu. Capability of material to get safe and efficient sterilization. Jadi emang material itu ketika ditempatkan di dalam tubuh emang harus disterilisasi. Nah, tapi ketika material tersebut tidak bisa disterilisasi, ya jadi gimana ya? Mungkin permukaannya atau mungkin bahannya sendiri itu emang tidak bisa disterilisasi ya udah gitu, nggak bisa dipakai. Gitu kira-kira ini ada beberapa requirement dari sebuah implan, persyaratan implan lah ya untuk aplikasi ortopedi, untuk aplikasi apapun sebenarnya nih. Jadi ada mechanical properties, ada compatibilities, ada manufacturingnya juga. Oke, sekilas. Nah, ini didapat dari mana ya? Jadi ini adalah sebenarnya sifat-sifat yang dibutuhkan untuk ya smart biomaterial ya untuk test engineering atau untuk rekayasa jaringan. Yang pertama itu yang sedang dikembangkan itu nanostructure, jadi strukturnya bentuknya nano sehingga banyak ya apa namanya keunggulan dari penggunaan struktur nano. Ya misalnya seperti tadi. Jadi gini, semakin misalnya dalam benda yang sama, tapi strukturnya lebih kecil, itu kan sebenarnya luas permukaan dari material tersebut kan lebih besar ya. Ya misalnya gini lah, lidi gitu kan. Lidinya satu batang gini, gede. Itu kan berarti luas permukaan dari lidinya kan berarti 2 PR ya, 2 PR. Tapi ketika lidi itu banyak, kecil-kecil, itu kan 2 PR-nya kan jadi banyak loh. Luas permukaannya jadi banyak. Nah, nanostructure ini banyak digunakan untuk wound healing atau wound rest, jadi tensoplast lah ya. Karena dia permukaannya lebih banyak, lebih luas, sehingga dia mampu menyerap cairan dari darah misalnya atau cairan dari getah bening itu bisa lebih banyak. Nanostructure seperti itu. Atau misalnya kalau diaplikasikan dalam bidang biokeramik itu bone graft, nanostructure juga banyak fungsinya. Jadi dia bisa lebih mudah diterima sama tulang segala macam. Biokompatibilitas tadi kompatibilitas secara jadi dia bisa ya kompatibilitas dalam tubuh gitu kan. Osteoconductivity osteo itu tulang, conductivity itu konduktivitas. Dia bisa istilahnya dia bisa jadi jembatan untuk mengkonduktivitaskan sel-sel tulang. Jadi gini, kenapa bone graft itu kan fungsinya sebagai jembatan ya, atau sebagai misalnya ada lubang gini. Kalau lubang gini kan sel tulang kan juga nggak bisa lewat kan, nggak bisa untuk menyembuhkan. Ini misalnya ini ada lubang di tulang gitu kan. Untuk menyembuhkan ini kan sel tulang juga harus bergerak ke sini ke tengah-tengah kan. Nah itu nggak bisa karena bentuknya lubang gini. Jadi tulang ya cuma muter-muter gini aja. Nah makanya untuk meningkatkan penyembuhannya, ya mungkin bisa tapi lama ya, muter gini lama, akhirnya sampai ke tengah gitu. Nah, ketika ditambahkan bone graft, itu bone graft tersebut harus memiliki sifat osteoconductivity atau ya misalnya terbuat dari tadi hidroksiapatit misalnya. Ketika dimasukkan ke lubang tersebut, dia tuh harus bisa, jadi sel tulang itu bisa nempel di hidroksiapatitnya tersebut atau materialnya tersebut atau mengkonduktivitaskan sel-sel tulang agar bisa ke
ke lubangnya ini gitu kan. Osteoinductivity, jadi induktif, induksi, jadi menginduksi atau meningkatkan atau apa namanya, menghidupkan lah ya, meningkatkan kali ya, meningkatkan aktivitas dari sel tulang. Osseointegration berarti mengintegrasikan tulang, misalnya dengan logam tadi ya, logam dengan tulang, jadi terintegrasi dengan tulang sekitarnya. Ada surface properties, biocompatibility, ada microstructure, surface propertiesnya seperti apa, terus kasarkah atau apa, gitu. Oke, jadi ini adalah sifat-sifat dari apa namanya, dari smart biomaterial untuk rekayasa tulang ya. Oke, sekarang adalah beberapa aplikasi dari biomaterial. Jadi caranya kalian ke Google. Ini Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi ketika kalian mencari artikel, yang paling gampang itu dicari di Google Scholar. Ini kalian search aja. Jadi ini adalah search untuk artikel-artikel ilmiah ya. Jadi misalnya saya coba di sini adalah biomaterial. Misalnya. Nah, di sini nanti akan melis jurnal-jurnal atau artikel ilmiah. Jadi ketika kalian besok dapat tugas dari saya atau dari dosen-dosen yang lain untuk membuat sebuah artikel ilmiah, kalian bisa mengambilnya dari sini. Jadi untuk referensi kalian ya. Nah, ketikan yang di sini ini akan otomatis terdownload ya. Jadi misalnya ini ketika kalian klikkan di sini, nah otomatis dia download. Jadi untuk mendapatkan artikel ini secara gratis bisa dengan cara mengklik yang link yang ada di sebelah kanan ini. Nah, di pojokan sini ini ada tahunnya, ada tahun. Biasanya kita menggunakan artikel ilmiah 5 tahun ke belakang ya. Jadi oke lah sekarang 2017 misalnya. Oke. Nah, ini ada banyak nih. Bone biomaterial and interaction with stem cell. Jadi dia membuat sebuah biomaterial yang difungsikan untuk tulang, dan dia membuat uji bagaimana sih interaksi material tersebut terhadap sel gitu kan, stem cell yang dikembangbiakan gitu kan. Karena biasanya itu langkah pertama ketika akan ditempatkan di dalam tubuh ya. Jadi biasanya langkahnya seperti itu. Jadi pertama mungkin di stem cell dulu, setelah itu ke hewan pengerat, entah tikus, entah kelinci. Setelah itu nanti beberapa tahap, nanti mungkin banyak ya. Banyak dari segi apakah dia beracun apa tidak, dia korosi apa tidak, dia pengaruhnya terhadap tubuh seperti apa, tubuh binatang ya maksudnya. Setelah itu nanti mungkin setelah beberapa kali coba dan emang benar-benar bisa dan secara saintifik dan terbukti bahwa itu tidak beracun dan aman buat tubuh, baru bisa digunakan untuk tubuh manusia. Dan itu juga harus diuji beberapa kali sebelum bisa dijual. Jadi emang kalau untuk pengembangan peralatan medis itu emang cukup panjang dan emang harus memiliki modal yang agak besar ya. Nah, ini advance in biomaterial for drug delivery. Jadi dia mengembangkan mungkin tadi itu nanomaterial. Jadi polimer nanomaterial yang biasanya misalnya dia ditempatkan sebagai kapsul. Jadi si material ini, nanomaterial, dia nanti akan menyimpan vitamin C misalnya atau obat tertentu. Tapi dia tuh harus bisa selamat, tidak terurai di lambung dulu misalnya. Dia harus sampai ke usus besar atau usus halus untuk bisa diserap untuk tubuh. Nah, dia menggunakan material ini agar bisa menampung obatnya dan bisa dikirimkan ya gitulah ya kira-kira. Nah, ini material magnesium based biomaterial ini yang saya tadi ceritakan sebagai bahan stem. Ini corrosive of metallic biomaterial review. Jadi ini ada corrosion of metallic biomaterial. Jadi emang dia mempelajari tingkat korosi dari biomaterial metal atau logam ketika dipaparkan di sistem tubuh gitu ya, sistem
Seperti itu. Nah ini emang pengujiannya mungkin diarahkan ke arah pengujian stand tadi ya, stand yang biodegradable. Tapi juga dia mungkin mau lihat material tersebut tingkat korosinya di tubuh itu seperti apa, juga bisa. Jadi ketika kalian membaca sebuah artikel, jadi biasanya artikel itu fungsinya atau menjelaskan sesuatu yang spesifik ya. Jadi misalnya kayak tadi langsung ke magnesium, jadi tidak umum tentang logam gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang kayak misalnya ini corrosion of metallic biomaterial gitu kan. Jadi dia menjelaskan beberapa logam, biometalik yang diuji secara korosinya seperti apa. Tapi ini nggak akan semuanya ya, cuma beberapa logam material aja. Biomaterial for cell transplantation. Wow, keren. Mungkin kalian kalau tertarik bisa baca-baca ini nih. Electrospun polymer biomaterial. Nah ini, jadi dia menggunakan polimer biomaterial, tapi dengan metode manufacturingnya dengan menggunakan electrospun. Jadi dia diputar, jadi kayak buat apa sih, arum manis ya. Kalian paham arum manis kan? Jadi arum manis itu kan dia diputer seret. Nah, di tengahnya itu gulanya dipanasin kan, terus diputer. Nah, ketika diputer karena ada gaya sentripetal dan sentrifugal, si cairan dari gulanya kan akan menyebar ke segala arah seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi dia electrospun, jadi menggunakan sesuatu yang berputar dan tapi dia menggunakan elektrik ya. Jadi menggunakan elektrik biar bisa ketarik gitu kan. Bisa menarik si polimernya itu bisa sehingga membentuk sebuah lembaran atau sebuah bentuk atau sebuah kain gitu ya, atau apapun itu. Tapi dia, kalau teman saya itu dulu itu membuat ini electrospun polimer ini, tapi itu tadi dia ukurannya nano, sehingga ketika diaplikasikan bond dressing itu lebih meningkatkan tadi itu untuk penyerapan pembuluh darah atau cairan tubuh dan lain-lainnya. Nah, ini nih yang paling menarik nih. Ini saya tertarik di bidang ini nih. Jadi biomaterial for 3D printing and tissue engineering. Jadi coba bayangin ketika kalian patah tulang ya. Bayangin patah tulang. Patah tulang remek misalnya ya. Misalnya tangan ini remek tulang. Jadi kan ada lubang sekian ini ya. Yang mana ya? Sekian ini tulang. Untuk nambahnya gimana nih? Jadi kita harus membuatkan tulang dari material keramik misalnya ya, bentuknya kan seperti ini, ukurannya sekian. Nah, dengan teknologi 3D printing itu bisa tercapai gitu ya. Jadi udah kita scan tangannya atau mungkin scan dari tangan kanannya, di ronsen, dibuat bentuk 3D-nya. Setelah itu kita cetak, kita buat material biomaterial dengan 3D printing tersebut dan tempelkan di sini. Udah itu di pen. Udah bisa sembuh. Jadi nggak akan ngeplek lagi kan, tapi ada istilahnya, ada penyangganya dan dia bisa sembuh kan. Dan kalau misalnya dia nggak ada penyangganya gini kan, masa jadi pendek nanti tangannya gitu kan. Jadi harus ada penyangganya, dan penyangganya terbuat dari 3D printing ini gitu kan. Oke, ini adalah contoh-contoh dari aplikasi yang sedang dikembangkan sekarang. Ini tahun 2018, ini masih baru, ini lumayan. Dan ini caranya ya, ketika kalian besok dapat tugas review sebuah artikel atau mungkin membuat sebuah artikel, kalian bisa membuatnya atau mencari artikel, referensi artikelnya di sini. Gitu. Jadi ketika kalian membuat artikel ilmiah, kalian juga harus ada referensinya. Nah, cara mencarinya seperti ini. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga nih agak telat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.